Oke, kita mau belajar hari ini kita mau belajar dan diskusi tentang sistem pencernaan khususnya lambung. Kenapa kita hanya bahas lambung? Soalnya sistem pencernaan itu begitu panjang dari mulut sampai ke anus. Dari masing-masing tempat keberhentian di mana makanan kita diproses itu punya cerita sendiri-sendiri dan punya keluhan masing-masing yang diderita atau dirasakan oleh orang. Jadi kalau membahas mungkin akan seharian nggak cukup karena lambung saja ini udah biasanya tuh. Nah, jangan-jangan selama ini sekian tahun umur kita itu nggak terlalu paham sebenarnya lambung itu seperti apa, kerjanya seperti apa, ya kan? Jadi mungkin itu strategi kayak gini. Ya kita tahunya pokoknya ya ada di dalam tubuh kita, melakukan tugasnya nggak tahu itu apa, terus gimana kita mensupport lambung itu ya nggak tahu, improvisasi ibaratnya, ya kan? Ya oke ibaratnya ya. Pokoknya selama ada, ya kan nanti baru terasa kalau harus ya kan sampai mengalami sakit barulah heboh. Nah, kalau kita ngomongin pencernaan lambung dan pencernaan itu tentu tidak terlepas dari makanan karena memang itulah job desk atau tugasnya sistem pencernaan mengolah makanan. Berarti tidak terlepas ini terkait sama makanan. Walaupun nanti pembahasannya tidak akan fully tentang makanan. Karena ini akan lebih ke fisiologi. Ya ini diskusi ini tidak akan membuat semacam kayak konsensus atau kesimpulan ini boleh tidak boleh, tetapi lebih ke kita belajar fisiologinya seperti apa. Fisiologi seperti apa itulah knowledge, dasar knowledge-nya buat kita untuk nanti kita menentukan sendiri. Jadi ibaratnya kalau nonton film, ini filmnya tidak akan ada ending yang happy ending, semua sepakat, ya kan, bahwa oke, kita sama-sama mengambil keputusan ini, sama-sama kita jalankan keputusan ini, tidak akan begitu. Karena masing-masing orang nanti harus menentukan sendiri yang cocok buat aku yang gimana. Loh kok bisa masing-masing beda-beda? Ya, karena tubuh manusia itu beda. Satu sama lain tidak bisa disamakan. Even anak kembar identik pun tidak sama. Nah, fisiologinya, toleransi batasannya, limitnya, ya, itu akan beda. Ya. Nah, kalau kita ngomongin makanan, kalau di 5 pilar KF, di protokol KF, 5 pilar KF, itu sebenarnya makanan itu porsinya paling kecil. Ya kan? Paling kecil di antara 4 pilar yang lain. Porsinya cuma 5% sebenarnya. Ya kan? Tapi sedihnya, yang kecil 5% ini sering banget jadi topik atau akar masalah perdebatan sesama warrior. Sesama orang yang menjalankan lokal, ya, berantem soal isi piring, ya. Padahal protokol KF sendiri tidak mengatur, ya, tidak ada tuh maksudnya kalau protokol itu bilang, oh makannya harus ini harus ini. Ada disebutkan makanan, tapi itu hanya contoh menu. Tapi tidak pernah disarankan harus ini, harus ini. Ya. Even amunisi pun itu sebenarnya opsional kalau sudah tidak butuh ya nggak usah gitu ya. Dan Mas Tio pun yang foundernya KF juga tidak pernah membahas soal makanan kalau menjelaskan ke kita. Selalu basisnya adalah fisiologi. Karena memang fisiologi itu ilmu yang nggak bisa lari kemana-mana. Memang itulah kenyataannya, cara tubuh kita bekerja memang gitu. Nah, jadi kalau saya ibaratin, bahasan soal makanan itu kayak jerawat di ujung hidung. Kecil cuma 5%, tapi kelihatan terus di mata. Ya kan, soalnya di ujung hidung. Jadi ya ini yang bikin orang jadi berantem. Ya kan, karena kelihatan terus. Ya kan, padahal sebenarnya porsinya kecil. Terus gara-gara ini jadi merembet kemana-mana, ya kan, merembet kemana-mana karena jadi terutama kalau sudah menyangkut ke psikologi, sudah menyangkut, aduh soalnya saya kalau ini kayaknya soalnya
sudah susah. Ya, sudah susah. Makanya bahasan kali ini saya menekankan ke fisiologi. Sebenarnya kamu kerja seperti apa? Good nggak untuk mengejar emosional kepengen itu dipuaskan dan mengorbankan nature atau sebenarnya kamu itu kerjanya harusnya kayak begini. Itu dikorbankan, di override, diintervensi demi untuk menyenangkan yang namanya emosional. Tidak pulang ya. Nah, sebenarnya garis besarnya pencernaan itu singkat banget. Kita ingest itu artinya kita memasukkan makanan, kemudian kita digest itu artinya dari yang makanan yang bongkar-bongkar itu potong-potong menjadi kecil dan tidak cukup cuma kecil tapi harus sampai ke molekul. Ya. Cuma sampai ke molekul. Apa bedanya antara potongan kecil dengan molekul? Potongan kecil kita blender itu dari potongan kecil. Yang paling kecil mungkin yang bisa dicapai secara fisik ya. Tetapi dia belum molekul. Untuk bisa dari porsi kecil ke molekul itu butuh bantuan enzim karena itu ikatan molekul-molekulnya harus dipotong-potong. Ya. Nah dari situ kemudian diserap, setelah itu baru dibuang. Ya, setelah itu baru dibuang. Nah, karena kita ngomongin soal proses pencernaan secara umum tadi, maka saya mau kita berhenti sejenak untuk tahu dulu konsepnya. Ya, bahwa makanan yang kita kenal sebagai french fries lah, ikan lah, steak lah, minyak canola lah, minyak avocado lah, jeruk dan lain-lain termasuk vitamin mineral lah, susu lah, itu adalah makanan, nama makanan. Tetapi pada saat kita makan, pencernaan kita itu ibaratnya seperti anak kecil loh. Anak kecil berarti dia nggak tahu makanan mahal atau murah. Yang emak-emak pasti suka sering gemes deh. Anak dibeliin makanan mahal-mahal, nggak mau makan, ya kan? Pilihnya makanan yang ciki, ya itu mah anak kecil. Anak kecil dia nggak tahu makanan mahal atau murah, ya kan? Ditutup matanya pula, jadi dia nggak bisa lihat ini permen yang warnanya menarik sehingga ini permen. Udah nggak tahu harga, nggak tahu jenis makanan mahal atau murah, ditutup pula matanya, ya kan? Jadi pencernaan kita itu ibaratnya begitu, dia nggak kenal salmon dari laut dalam ya kan? Dari permukaan atau cuma kulit ayam, tapi dia nggak tahu. Kalau ditutup matanya pasti yang benar yang dipilih Indomie selera aku. Karena wangi. Harusnya ya. Ini harusnya aku pakai dia kopen ya. Pakai masker. Ya. Nah, dia cuma tahu pencernaan itu cuma tahu adalah nutrisinya apa. Kalau bicara nutrisi itu adalah tadi molekul terkecil tadi sesudah dipotong-potong katanya. Nutrisinya apa? Dan nutrisi itu cuma ada 6 ini. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin mineral, air. Ya. Dan di antara nutrisi ini, 6 nutrisi ini itu kita bagi kelompokkan menjadi 2. Air kita kesampingkan dulu karena air itu memang porsinya paling besar, ya 65-70%. Karena memang tubuh kita sebagian besar memang air, air di dalam sel juga ada air, ya. Nah, 2 kelompok ini, kelompok pertama adalah makro. Kita ngomong makro karena apa? Karena biasanya ini satuan kebutuhannya gram. Ya. Caranya tahu benar nggak ini begini dia, coba lihat produk label apa informasi gizinya. Itu biasanya di situ kelihatan. Ya kan? Yang namanya karbohidrat selalu satuan angkanya adalah gram. Protein satuan angkanya juga gram. Lemak juga satuan angkanya gram. Sedangkan kelompok kedua ini vitamin mineral itu mikronutrisi satuannya biasanya miligram. Kalau kita lihat di label itu vitamin A itu satuannya miligram. Nah, kalau tadi secara general sistem pencernaan ini sekarang kita khusus mengenai sistem pencernaan
manusia. Ya kan? Ini sistem pencernaan manusia yang digambar walaupun secara kayak kartun anak-anak, tapi ini informatif sekali karena dia sudah membedakan menjadi warna, sehingga dengan sekali lihat kita bisa tahu, ya kan? Nutrisi tadi kan ada lemak, karbohidrat, protein, ya kan? Itu diprosesnya di pemberhentian yang mana? Ya kan? Nah, dia dapat warna karbohidrat warnanya ungu, lemak warnanya kuning, protein warnanya hijau, ya kan? Terus ini gambar denah, ibaratnya kayak peta sistem pencernaan kita dari mulut sampai ke alis. Di mulut kalau kita lihat, mulut itu prosesnya mengunyah. Lalu di situ ada kelenjar ludah. Nah, di dalam kelenjar ludah itu ada amilase, warnanya ungu, artinya dia memproses karbohidrat, warnanya ungu. Jadi di mulut itu sudah ada pencernaan pertama untuk karbohidrat dan yang kedua pencernaan untuk lemak. Karena ada lipase warnanya kuning itu lemak. Tanda dia ya. Jadi di mulut tempat pemberhentian pertama dari makanan kita itu sudah terjadi proses pencernaan untuk karbohidrat dan lemak. Ya. Lalu dari mulut akan masuk ke tenggorokan, kemudian kerongkongan, kemudian dari kerongkongan masuk ke lambung. Ya, masuk ke lambung. Di lambung, ini lihat ya, lambung ini ada dua, katut atas, katut bawah. Katut atas kita sebutnya REF saja supaya simpel. Ini ada singkatannya, nggak perlu tahu. Lalu yang di bawah ini tiroid. Nah, di dalam lambung itu nanti ada keluar asam lambung, ada pepsin, ada lipase. Pepsin warnanya hijau, jadi proses protein. Jadi kalau kita lihat protein itu baru diproses pertama kali itu di lambung, tidak di mulut. Di mulut itu cuma karbohidrat dan lemak. Lalu ada lipase yang memproses lemak. Jadi ini sudah proses kedua kali. Ya. Nah, kenapa lemak sudah diproses di mulut kok diproses lagi di lambung? Karena proses di mulut pertama kali proses digestionnya itu hanya mencerna secara kasar, hanya untuk mengeluarkan rasanya. Karena rasa makanan itu didapat dari karbohidrat dan lemak, manis ataukah gurih. Supaya kita jadi, karena rasanya keluar, kita jadi lebih semangat makan. Itulah tujuannya proses awal di mulut, hanya untuk mengeluarkan rasa. Tetapi belum sampai bisa memecah menjadi molekul yang kecil, yaitu asam lemak atau glukosa. Ya. Nah, di lambung terjadi proses selanjutnya untuk lemak dan proses pertama untuk protein. Oleh pepsin, oleh lipase. Dari situ prosesnya dari lambung ini harusnya makanan itu sudah menjadi kain. Kain itu semakin kayak bubur. Ya, jadi bentuknya harus sudah bubur. Kayak fisiologi ya, kayak fisiologi. Lalu nanti bubur ini akan masuk ke usus 12 jari. Usus 12 jari di situ akan disekresikan lebih banyak enzim termasuk termasuk juga nih pankreas mengeluarkan enzim amilase, lipase, tripsin, chymotrypsin. Ya, jadi ini lengkap di usus 12 jari terjadi proses yang lebih jauh terhadap semua makronutrisi, protein, lemak, karbohidrat, semuanya. Artinya di usus 12 jari inilah terjadi proses pemotongan ikatan-ikatan molekul sehingga dia menjadi molekul terkecilnya yang siap diabsorb. Karena setelah itu udah nggak ada proses. Jangan usus 12 usus halus yang panjang ini nggak ada proses karena dia hanya absorb, hanya menyerap. Lalu usus besar juga nggak ada proses karena dia hanya mengatur kadar air, ya, supaya BAB kita tidak terlalu kering, tapi juga tidak terlalu lembek, ya, pas-pas saja. Itu diatur di usus besar. Jadi proses
yang kompleksnya itu terjadi di usus 12. Ya, jelas ya. Ada pertanyaan? Nah, bagaimana sebenarnya proses penyerapan? Proses penyerapan ini sambil lalu saja. Proses penyerapan kalau kita potong satu bagian dari usus halus, ya kan? Kalau kita perbesar, itu sebenarnya kayak begini. Ini usus halusnya. Lalu di dalamnya, di dinding bagian dalamnya, itu ada semacam kayak jonjok-jonjok ya, kayak apa? Bentuknya kayak gitu. Tapi ini bukan berarti bentuk permukaan yang kusut. Wah, ini kayak baju nggak disetrika, ya kan? Jadi kusut itu bukan. Ini sebenarnya sel. Ya, ini sebenarnya nanti terdiri dari sel-sel yang di ini sel-sel semua. Ya. Kenapa usus halus kita itu kan udah yang panjang ya, 6 meter. Ya. Masih bentuknya berjonjol-jonjol begini, terus di permukaan jonjol ini ada enterosit namanya, sel-sel. Ini sel semua. Ini inti selnya yang titik-titik, ya kan? Kenapa kok begitu rumit? Padahal panjangnya sudah 6 meter. Karena tujuannya ini adalah untuk melipat gandakan luas permukaan usus halus. Jadi ibaratnya usus halus yang panjangnya sudah 6 meter itu kurang luas, sehingga perlu dibuat benjolan-benjolan sehingga makin luas kan. Lalu di benjolan-benjolan itu masih ada lagi yang namanya enterosit. Ya, nih kalau kita lihat nih benjolnya, ya kan? Nah di dalam benjol ini ada jalurnya jalur limfatik sama jalur darah. Dan kenapa ada dua jalur ini? Karena memang makronutrisi itu nanti jalurnya beda-beda. Protein dengan glukosa itu masuknya ke jalur darah, sedangkan lemak masuknya ke jalur limfatik. Kalau limfatik nanti masuknya ke liver, limfatik nanti di bawah liver. Kenapa begitu? Ya karena yang lemak itu kan tidak larut dengan darah. Ini dari pencernaan, ya, tidak larut dengan darah, sehingga tidak bisa langsung seperti protein atau glukosa yang langsung nih kasih aja ke darah. Nanti darah yang edarin ke semua sel yang butuh. Ya. Untuk lemak tidak bisa begitu. Jadi dia butuh transporter sendiri, ya kan? Itu pakai limfatik dulu ke liver, nanti oleh liver dibuatkan transporter untuk membawa dia ke sel-sel yang butuh lewat darah. Ya. Nah, nextnya itu tadi pengenalan tentang sistem pencernaan. Sekarang kita fokus ke lambungnya. Lambung, tahu kan kita bahwa lambung kita itu punya bagian-bagian. Jadi bukan lambung, udah lambung ya itu. Ternyata tidak ada bagian-bagiannya. Bagian paling atas ini cardia, lalu ada fundus, lalu ada body, antrum, dan pirolus. Pirolus, tadi kita sudah kenal kata-kata yang agak mirip dengan pirolus, itu katup ya. Bagian bawahnya memang ada katup. Makanya namanya pirolik sphincter. Ya. Nah, ini kata dia, ada dua otot katup. Jadi katup ini bentuknya otot. Bukan, jangan dibayangkan katup itu seperti pintu, tapi dia ada ototnya. Ya. Ini yang mengontrol banyaknya makanan yang masuk dan keluar. Berarti yang ini mengontrol yang masuk, yang ini mengontrol yang keluar. Tetapi jangan dibayangkan mengontrolnya seperti kita mengontrol mbak di rumah atau mengontrol anak di rumah tinggal teriak, masuk kamar, masuk, tutup pintu, tutup. Ini nggak ada yang teriak ya, nggak ada yang LES, tutup dong, gue udah selesai makan. Nggak bisa begitu, ya kan? Jadi ini semua kontrolnya digerakkan oleh mekanisme yang sudah otomatis. Ya, nah, nanti kita pelajari mekanismenya seperti apa. Nah, kan? Kalau kita ngomongin lambung, biasanya orang masuk asumsinya, ya nih, asam lambung. Kalau ngomongin lambung, asam lambung.
Dan banyak orang punya masalah dengan asam lambung memang ya. Nah sebenarnya asam lambungnya apa? Ini dia ngasih tahu ini loh, asam lambung itu dibuatnya seperti apa sih? Ya kan? Jadi asam lambung itu dibuat dari CO2, ya CO2 dibuatnya dari CO2, artinya dari karbon dioksida. Karbon dioksida dari mana? Dari nafas kita buang nafas itu dapat. Ya, jadi kalau orang ngomong, saya gimana caranya lambung kita jangan bikin asam lambung, ya kamu jangan apa, ya, jangan apa, itu nanti nggak bikin asam lambung. Lalu bahannya aja CO2 kok gimana mau dibilang jangan bikin asam lambung? Ya, lalu ada TL, ya kan? Lalu nah ini prosesnya CO2 nanti bereaksi dengan air, lalu ada enzimnya namanya karbonik anhidrase, nanti menjadi asam karbonat. Ya kan? Asam karbonat nanti dipecah, ya kan? Dipecah menjadi bikarbonat. Ya, bikarbonat artinya kita kenal nggak bikarbonat halo yang pada baking? Bikarbonat, baking soda ya, bikarbonat. Jadi nanti hasilnya bikarbonat. Bikarbonat ini kemudian dikeluarkan lagi ke jalur darah kita, ya kan? Nanti datangnya dari sistem jalur darah kita, nanti cuma lewat parietal sel masuk ke parietal sel ini dinding-dinding usus, dinding-dinding lambung. Jadi dinding lambung kita itu jangan dibayangkan sebagai cuman apa ya, lapis, cuman apa seperti wadah kantong begitu, bukan. Dia terdiri dari sel-sel, namanya selnya parietal. Ya, nah, jadi ini prosesnya. Nah, kalau melihat dari sini, ini kelihatannya kan bikarbonat itu datangnya dari CO2, nanti dikeluarkan lagi ke jalur darah. Ada satu jurnal yang menyatakan bahwa lambung kita juga mensekresikan bikarbonat. Ya, mensekresikan bikarbonat. Nanti kita lihat lebih jauh. Artinya dari sini kita boleh menyimpulkan bahwa proses sekresi asam lambung, lalu nanti bikarbonat. Kalau bikarbonat artinya dia sifatnya terhadap asam lambung gimana? Bikarbonat itu sama kayak apa? Baking soda kan? Sama kayak baking soda. Berarti sifatnya dia terhadap asam lambung apa? Menawarkan. Ya. Jadi kalau kita lihat nih, asam lambung disekresikan oleh lambung sendiri, oleh sel parietal. Ternyata lambung juga mensekresikan bikarbonat. Ya. Artinya proses di mana keluar asam lambung itu ya baik lambung. Proses keluarnya bikarbonat yang menetralkan asam lambung juga oleh lambung. Artinya apa? Di sini ada mekanisme yang sangat kompleks yang sudah sudah ada in place yang mengatur kapan keluar asam lambung dan kapan mengeluarkan penawarnya. Kenapa mesti butuh penawar? Karena asam lambung ini sangat asam. Dan kapan nanti penawarnya keluar? Ya pada saat lambung sudah siap. Dan kapan nanti lambung itu siap untuk keluar penawarnya? Nanti kita lihat di slide berikut. Ada pertanyaan dari sini? Apakah sudah mulai shock? Belum, Pak? Nanti intinya sebetulnya tidak perlu ada penambahan karena nanti kita lihat sih. Ya. Oke. Nah, asam lambung, kalau kita ngomongin asam lambung kan sifatnya sangat asidik, sangat asam, ya kan? Banyak orang yang khawatir nanti lambungku kuat atau enggak. Maka berlomba-lomba melapisi asam lambung, melapisi lambung supaya tidak korosif terhadap asam lambungnya sendiri. Ya. Nah, kita lihat dulu secara fisiologi sebenarnya lambung manusia itu didesain untuk menampung acidity secara luas. Kita bandingkan dengan lambung mamalia animal yang lain. Manusia ini
dia yang bagian warna ini yang saya pakai merah, ini dia memang didesain untuk terekspos terhadap terekspos terhadap asam lambung. Ya, ini manusia punya ini segini loh, yang memang didesain untuk kuat terhadap asam lambung. Anjing, babi lebih kecil, kuda lebih kecil lagi. Ini tikus, nah ini sapi. Sapi lambung utamanya tidak didesain untuk tahan terhadap asam lambung. Justru lambung yang nggak tahu ini ketiga. Ya. Lalu ini ilama. Ya. Nah, di sini menjelaskan makanan apa sebenarnya yang cocok untuk binatang tertentu, untuk manusia cocoknya. Karena ingat di lambung itu yang diproses apa? Yang di lambung diproses apa? Lupa, kayaknya pada shock. Lemak dan protein, tidak karbohidrat, ya. Nah, kenapa begitu? Karena prosesnya di lambung itu memang membutuhkan, ini ibaratnya kalau tabung reaksi ini adalah lambung, pada saat makanan masuk itu langsung diguyur oleh asam lambung. Ya, diguyur oleh asam lambung. Tujuannya untuk apa? Mematikan kuman dan bakteri. Ya, mematikan kuman dan bakteri. Sekaligus asam lambung ini men-trigger. Tadi kan saya bilang, nggak ada yang kasih perintah teriak kayak kita teriak ke anak, tutup pintu, mulai belajar dong, mulai belajar. Ini tidak ada. Semuanya dikendalikan oleh proses kimiawi, entah enzim, entah hormon. Ya. Nah ini juga sama. Begitu lambung ada makanan masuk lambung, dia akan keluar asam lambung. Asam lambung kemudian akan men-trigger, mulai jadi keluar yang namanya enzim pepsid untuk memproses pepsid protein. Ya. Dan pemrosesan protein itu dia butuh direndam lama, ya, direndam lama karena dia daging protein ya, dan itu butuh 4-6 jam. Ya. Jadi nanti setelah 4-6 jam hilanglah, bukan berarti hilang akan langsung hilang, bukan, tapi dia sudah terpotong-potong, ya kan? Ini yang disebut tadi menjadi bubur, ya. Itu proses yang betul, kamu. Ya. Nah, apa saja sih penyakit lambung? Nih, GERD, peptic ulcer, gastritis ini kalau rata-rata udah pada tahu ya, jadi asam lambung naik. Kalau gastritis ini luka di lambung, jadi kayak peradangan di lambung, ya. Gastroparesis, gallstone. Nanti kita akan bahas antara GERD dengan gastritis. Kalau di bagian pencernaan yang bawah, khusus selanjutnya setelah lambung itu ada celiak dan seterusnya. Ini kita tidak bahas. Nah, rata-rata kalau orang punya masalah lambung, rata-rata ini obat yang suka dikasih oleh dokter, ya. Yang satu, kita mulai dari bawah. Ini klasifikasi obat, bukan berarti namanya. Kadang-kadang nama mereknya bisa beda, tetapi isinya apa? Nah, klasifikasinya ini yang isinya prokinetik, antaasid, lalu H2 histaminik, lalu PPI. PPI ini yang mungkin paling populer, paling sering dirasakan oleh dokter. Nah, seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini rata-rata gini, biasanya mereka punya SOP. SOP-nya mulai dulu dikasih yang antacid. Antacid ini ngapain? Dia menetralkan atau membuffer asam lambung, ya. Jadi menetralkan asam lambung. Padahal logikanya kalau asam lambung dinetralkan, sedangkan lambung butuhnya apa? Asam atau enggak? Butuh asam ya.
Lambung butuh asam supaya nanti dia men-trigger vaksin. Nah kalau dinetralkan, kira-kira tambah parah atau enggak? Tambah parah, ya kan? Kalau terus waktu dokter kasih antacid atau kita kata tetangga minum antacid itu nahnya enakan, dan kita beli lagi karena antacid ini rata-rata bisa dibeli di warung, mudah didapat. OTC, obat terangga, obat warung, ya Milanta, pokoknya yang jenis obat mah yang dikunyah-kunyah, ya itu antacid. Terus ternyata kata dokter atau kata tetangga gitu, kita coba enakan. Besok coba lagi enakan. Setelah sekian lama nggak mempan. Karena nggak mempan, pergilah ke dokter sekali. Ya kan? Dok, saya oke, dokter kasih yang kelas kedua. H2 blocker. H2 blocker ngapain? Dia ngeblok sinyal tubuh kepada lambung untuk memproduksi asam lambung. Jadi ngeblok jalur komunikasinya diblok. Ya kan? Supaya enggak kasih perintah ngeluarin asam lambung. Padahal lambungnya butuh asam enggak untuk memproses makanan. Iya, dia makan obat mah, tapi tetap makan enggak? Tetap makan makanan enggak? Tetap makan kan, kecuali dia makan obat mah terus enggak usah makan. Ya kan? Jadi enggak apa-apa. Maknya memang kosong kok, ya blok-blok aja komunikasi komando untuk apa keluarin asam lambung. Nah ini kan juga yang minum obat mah dengan harapan supaya bisa makan tanpa sakit makan. Artinya tetap makan, nah makan makanan masuk ke lambung. Tapi komando keluarin asam lambung di blok. Nah, terus siapa yang memproses? Logikanya loh ya, logikanya. Ya. Nah, terus awal-awal enak nggak? Enak. Tapi lama-lama menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Balik lagi ke dokter. Enggak bisa kasih ke tetangga. Enggak bisa ke tetangga. Jadi dikasih lagi kelas 3-nya. Ya, kelas 3-nya. Dokter kasih apa? PPI. Ya, naik kelas. Kenapa? Dia ngeblok sekresi asam lambung yang dikeluarin itu diblok supaya jangan masuk ke lambung. Ya. Nah ini rata-rata PPI ini yang prazola, enggak lihat ya, yang belakangnya pakai azole itu. Ya pokoknya azole. Ya itu. Terus beres nggak masalahnya? Dia ngeblok di mana asam lambung nggak. Padahal kita tahu fisiologinya lambung itu keluar enzim lain-lain itu di-trigger dulu oleh HPS. Dengan keluarnya HPS, dia memerintahkan, dia sama aja kasih tahu bahwa oke, siap nih, enzim lain boleh keluar. Nah kalau HPS-nya di blok, bagaimana enzim lain mau keluar? Ya kan? Akibatnya selesai nggak masalahnya? Enggak. Dan itulah yang terjadi sama orang-orang. Akhirnya berlomba-lomba mahal-mahalan obat mah. Iya. Ya kan? Nggak mempan, balik ke dokter. Ya udah saya kasih obat mah yang lebih mahal, yang lebih cenderung. Tapi cuman enakan sekian lama, sementara doang. Setelah itu balik lagi masalahnya. Ya kan? Dan orangnya minum obat mah terus. Sampai disuntik ya. Nah, sebenarnya apa tuh kerjanya? Paling terakhirnya gimana paling terakhirnya? Kalau sudah dokternya, tapi orangnya duitnya kenceng terus. Ya dong, pokoknya saya apa aja bisa sembuh. Akhirnya apa? Pasang cincin. Pasang cincin di tempat LES. Kalau pasang cincin di tempat LES ini ada ininya ya, ada linknya, nanti boleh dilihat. Kalau pasang cincin di tempatnya LES, artinya medis yang katup atas. Katup atas yang naik. Katup atas. Kan tadi ada katup atas dan katup bawah. Katup atas yang LES. Artinya dia sebenarnya mengakui bahwa masalahnya ada di katup atas. Iya kan? Kenapa nggak beresin masalah di katup atas, tapi masang aksesori? Ya kan? Itu
inovasi apa ya, kreatifnya manusia untuk cari duit, gitu ya. Nah, Antasim ini sebenarnya kerjanya gimana? Jadi dia counteracting, tadi kan menetralkan ya, menetralkan. Lalu ada tadi obat jenis lain, alginase itu dia bikin semacam kayak rakit di atas cairan lambung ini, ya kan, dengan harapan dia akan menghalangi ini loh, fluid cairan dari lambung ini naik ke atas. Nah, lalu ada produk kombo gabungan dari ini dan ini, macam-macam deh reaksinya orang, ya. Kalau kita lihat semuanya bergerak gimana caranya asam lambung itu gejalanya hilang, tapi tidak membereskan akar masalah. Akar masalahnya apa? Nah, ini khusus tentang GERD. Ya. Jadi kalau lambung yang normal, ini ada katupnya ya. Katupnya itu jangan dibayangkan seperti saya bilang, katupnya jangan dibayangkan sebagai pintu yang harus kita tutup kuncinya. Jadi sebenarnya dia bentuknya seperti otot. Otot ini nanti berkontraksi. Nah, masalahnya kontraksinya harus nutup rapat. Harus nutup rapat supaya si cairan lambung dan gasnya ini nggak naik ke atas. Ya. Orang yang gas yang mengalami reflux gastrik ini katupnya nggak bisa nutup rapat sehingga ada yang polos ke atas, ya kan? Nah, orang boleh bilang nggak mungkin lah asam lambung naik ke atas. Memang betul, asam lambung kalau sampai naik ke atas itu burn banget. Yang naik gasnya doang aja, ya, gastriknya aja, gasnya doang aja, itu sudah membuat kita berasa panas, ya kan? Gimana kalau asam lambungnya benar-benar naik? Iya, namanya mau ya. Nah, ini ada jurnalnya tentang GERD. Karena jurnalnya panjang, saya summary aja. GERD itu menurut jurnal ini itu ada dua faktor. Memang penyakit, tapi juga memang karena psikologi. Ya. Nah, umumnya dia adalah masalah di ini. LES-nya gampang rileks. Padahal kita membutuhkan dia untuk kontraksi terus selama berapa lama? Oke, 4 sampai 6 jam. 24 jam pelan dia. 4 sampai 6 jam aja, ya kan? Di mana waktu itu cukup buat protein untuk hancur menjadi cair oleh rendaman Pepsi. Ya, nah, tapi instead of dia kontraksi selama 4 jam, sebentar aja dia udah relax. Sehingga, nah ini, karena dia udah relax, naiklah dia ke atas. Lalu umumnya juga karena pressure, kekuatan dia untuk kontraksi itu berkurang. Ya, atau ada hernia. Loh, teman saya ngomong hernia, dia pikir hernia itu selalu konotasinya di bawah, turun beruk. Tidak ya, hernia itu kayak pembengkakan. Dimanapun posisinya bisa. Jadi hernia itu pembengkakan itu ke bawah ya? Tidak. Jadi ini kalau di sini disebutnya hiatal hernia. Hernia juga namanya. Ya. Hernia bisa menyebabkan Iya, karena ada benjolan, karena ada pembengkakan, dia kan jadi nggak bisa nutup rapat. Hernianya terjadinya di situ. Karena ada pembengkakan di situ. Jadi nggak bisa nutup rapat. Keganjel, ibaratnya keganjel, kan? Nah, ya, jadi nanti bisa dilihat itu di jurnalnya. Nah, apa sih selain itu apa? Ini ketemu satu jurnal, ini jurnalnya. Mendingan nggak apa-apa, yang penting slide-nya ada. Nah, ini ada satu jurnal, ya kan? Penting banget, dan ini jurnalnya berdasarkan uji klinis, ya. Jadi bukan cuma teori, uji klinis, ya kan? Uji klinis, kita nggak usah baca semuanya karena muat, tapi
langsung ambil ininya aja. Poin pentingnya adalah perubahan akut, perubahan drastis di pembuluh darah, di kadar gula darah, ya kan? Itu berefek kepada fungsi motor dari lambung. Fungsi motor bukan cuma lambung, sebenarnya gastrointestinal. Jadi fungsi motor dari pencernaan. Ya. Jadi ibaratnya nggak boleh hiperglikemia. Karena hiperglikemia itu menyumbang ke masalah fungsi motor di sepanjang jalur pencernaan. Tidak boleh hiperglikemia. Ini poinnya yang pertama. Jadi nanya hiperglikemia apa? Nah, hiperglikemia itu ini kalau pembuluh darah kita, ini sel-sel darah merah kita, ini gula, molekul gula, glukosa di dalam darah. Yang putih-putih ini ya, gula. Bukan berarti di dalam darah kita gulanya putih, enggak. Ini cuma ilustrasi aja, ya. Kalau normal itu begini, hiperglikemia itu artinya berarti apa? Ya, diabetes itu kalau sudah didiagnosa oleh dokter. Kalau orangnya sadar terus ke dokter terus periksa, diabetes. Kalau enggak, nah itu yang suka kelewatan, ya kan? Enggak ketahuan, tiba-tiba nanti keluarnya udah parah, keluar gejala yang parah. Jadi hiperglikemia itu kadar gula di dalam darah itu tinggi, ya tinggi. Nah, jurnal kedua ini tentang disfungsi disfungsi dari autonomus kardiak jantung terhadap pasien dengan GERD. Ya, artinya dia mau mencari korelasi. Ya. Nah, paling konklusinya aja, kita nggak usah baca sampai itu, konklusinya aja. Jadi ternyata fungsi parasimpatetik yang tidak seharusnya itu menyebabkan orang jadi GERD. Artinya di sini kata kuncinya apa? Tidak boleh simpatetik tinggi. Ya, tidak boleh simpatetik tinggi. Karena kalau simpatetik tinggi itu pengaruh ke pencernaan kita, khususnya ke lambung. Ya. Nah, tapi orang tanya, simpatetik apa? Simpatetik itu sistem stres. Oh, stres. Ya, simpatetik itu sistem stres tubuh kita itu dikendalikan oleh jaringan syaraf yang namanya simpatetik. Jaringan syaraf yang namanya simpatetik. Lawannya, kalau kita rileks itu dikendalikan oleh jaringan syaraf yang namanya parasimpatetik. Parasimpatetik, simpatetik dan parasimpatetik. Simpatetik itu stres, parasimpatetik itu rileks. Berarti kalau pikirannya lagi ini, asam lambung naik. Naik. Pasti. Iya, pasti. Pasti ya. Itu namanya parah banget. Itu namanya nasib. Tapi pertanyaan orang, asam lambung itu naik, aku jadi asam lambung naik, terus aku jadi stres. Ya kan? Aku jadi ya kan? Jadi sebenarnya mana yang duluan? Kayak ayam sama telur, mana duluan? Ayam duluan, telur duluan. Ya, pingsut. Nah, ini ada jurnalnya. Ini ada jurnalnya, nanti bisa dibaca sendiri. Jangan-jangan itu bidirectional. Artinya bisa mulai dari stres dulu menyebabkan asam lambung, menyebabkan lambung jadi berfungsi tidak seharusnya, atau sebaliknya karena lambung tidak benar jadinya stres. Jadi jangan berpatokan mana dulu ayam sama telur terus berantem. Cari akar masalahnya apa. Tapi emang nggak salah sih. Benar Jordi bilang nggak salah. Mana dulu malah atau dua-duanya enak. Jadi nggak usah dipikirin maksudnya. Kalau buat Jordi nggak usah dipikirin ya, ini nggak usah Jordi belum ya. Buat yang lain. Nah ini ada juga lagi. Ya. Kok hilang? Nah, langsung kita ke kesimpulan aja. Dia ngomongin, tadi ingat ya, lambung kita juga mensekresikan bikarbonat. Ya, ingat ya, tadi kan
kita sampai kepada kita jadi tahu bahwa bukan cuma asam lambung yang diproduksi atau disekresikan oleh lambung, tapi dia juga akan mensekresikan bikarbonat. Pada saat lambung sudah siap, ibaratnya sudah selesai nih jadi kain. Nah, dia keluarin bikarbonat untuk menetralkan si asam lambung itu. Ya. Bikarbonat ini juga dikeluarkan oleh pankreas. Jadi pankreas sudah selesai. Jadi buat keluarin bikarbonat, netral, masuk dan itu kainnya ke khusus 12 jari. Ya. Nah, ketemu satu jurnal yang menyatakan bahwa langsung aja ke kesimpulannya. Kami menyimpulkan bahwa lambung orang yang sehat itu secara aktif mensekresikan bikarbonat, ya kan? Dan ini dipengaruhi oleh kolinergik karena dia percobaannya pakai stimulasi kolinergik. Kolinergik ini apa sih? Kolinergik itu, ya dilihat nih, kolinergik itu dia meniru siapa? Asetilkolin. Ya, asetilkolin itu apa? Asetilkolin adalah chip. Bukan sembarangan dia chip. Artinya apa? Petinggi. Petinggi apa? Petinggi neurotransmitter parasimpatetik. Jadi, kapan menetralkan asam lambung? Butuh parasimpatetik, bukan stres. Parasimpatetik, dia butuh parasimpatetik. Ya. Ya, jelas ya? Ya. Nah, kalau tadi tentang GERD, sekarang tentang gastritisnya. Nah, ya, gastritis itu dia inflamasi dari lambung. Ya, ini dia masih tahu prosesnya di lambung itu 1, 2, 3 nanti bisa dibaca. Tapi dia ngomong gastritis itu inflamasi dari lambung. Ya. Dia adalah gastritis yang diinduksi gara-gara oleh stres. Ya, jadi semuanya balik lagi ke stres. Jadi tadi faktornya apa? Hiperglikemia. Yang kedua, stres ya. Simpatetik nggak boleh tinggi, parasimpatetik butuh, artinya stres. Jangan nggak boleh stres. Nah, kalau kita mau ngomong nih, ya kan? Kita punya masalah. Dan kita melihat simptomnya, kita merasakan simptomnya. Kalau kita cuma menjawab di problem, nggak akan selesai. Ya. Itu sama dengan cerita orang bolak-balik ganti obat mah. Ya kan? Bolak-balik. Kenapa? Karena kita tidak mau melihat cost-nya apa, root cost-nya apa. Sedangkan tadi root cost-nya kita udah tahu ya, 2 ya. Hiperglikemi, ada lagi tadi disebutkan tentang otot pinternya mungkin kurang, pressure-nya, tenaganya kurang. Kenapa bisa tenaganya kurang? Ya mungkin selama ini kurang dilatih. Kenapa kurang dilatih? Nah, ya makanannya apa? Kembali lagi ke makanan. Makanannya apa? Kalau makanannya tidak membuat lambung mencengkram 4-6 jam, sama kayak kita, jarang olahraga, jarang weight training yang dikasih beban begitu, ya nggak akan kuat, ya kan? Kalau makanan kita selama ini cenderung tidak melatih lambung untuk kontraksi selama 4 jam, ya jangan diharapkan ototnya kuat untuk kontraksi 4 jam. Ya, itu cost-nya. Nah, karena kita jadi harus ngomongin makanan, ya kan? Katanya you are what you eat. Brokoli senang-senang aja, si walnut juga senang-senang aja, yang jamu yang protes, kan? Karena makanan selalu begitu, selalu bikin orang jadi berantem. Nah, kita jangan di luar sana mungkin orang banyak kali berargumen soalnya tetapnya tuh makanan manusia tuh harusnya begini begitu. Ada yang mengajukan ini perbandingan sistem pencernaan, ya kan? Keras saja, ya kan? Tapi
ada kayak ini kan katanya kata orang pedagang itu kan orang kami kok yang ngomong nggak selesai. Nah, tapi saya kayak ngajak melihat struktur lambung kita. Tadi kan ingat ya, lambung kita punya bagian-bagian. Ini maaf, ini nggak bisa terang, agak blur. Cuma ini satu-satunya yang saya dapat. Jadi maaf. Bagian atas ini RS, biru ya, bagian RS. Dia gerakannya atau aktivitasnya apa, ya kan? Dia prevention dari ini sampai naik ke atas, masuknya makanan, lalu regulation of apa ini? Nah, pokoknya, ya kan? Lalu ada fundus atau body, dia cuma pada, ya kan? Tonic force. Jadi nanti pada saat mengosongkan lambung, otot-ototnya perlu berkontraksi untuk mengosongkan lambung itu. Lalu ada bagian antrum dan tiroid yang di bawah. Nah, inilah baru kerja dia atau job dia adalah mixing, menyampur. Lalu grinding, ya kan kayak begini. Lalu ada nggak jelas. Ya pokoknya begitu. Nanti ada empty sama, ya kan. Tapi saya tertarik dengan mixing dan grinding. Ingatan saya jadi seperti blender. Dan kebetulan saya ketemu gambarnya. Lihat ya blender. Kita semua pasti sudah pernah pakai blender, ya. Ingat nggak kalau blender itu kita isi full sampai atas, bisa muter nggak? Nggak bisa. Tidak bisa ya. Blender itu mesti diisi secukupnya, harus ada ruang, ya kan, supaya dia bisa muter. Ya. Nah, ini sesuai dengan kalau teman-teman yang muslim kan punya hadis tuh, istilah lambungmu sepertiga tadi. Sepertiga dengan makanan padat, sepertiga dengan air, dan sepertiga dengan udara. Benar ya? Benar ya? Makanya saya suka heran, ini direkam. Boleh dicoba dulu seperti yang saya isi dulu. Udah di udara. Ini nggak direkam dulu. Nah, kita coba loh gitu, benar nggak? Benar nggak kata hadis itu dari tadi udara terus kan? Sama minum. Nanti saya tambahin. Ini bukan footnote, apa nih ya? Additional aja. Additional nanti ya, pokoknya ini di luar rekaman. Jadi ya, ini sesuai sama teman-teman yang muslim yang punya hadis itu, ya. Jadi kalau ngomongin kayak begini, artinya lambung kita seyogianya diisi tidak full, ya. Nah, kalau lambung kita harusnya diisi tidak full, berarti cocoknya makanan kita apa? Kita nggak usah berdebat soal sistem pencernaan manusia lebih mirip serigala. Mirip sama apa tuh? Apa ya? Anjing katanya, karena anjing omnivora, berantem terus. Iya, masing-masing akan mau apa ya? Mau mencari data sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita lihat struktur lambung kita, fisiologisnya seperti apa? Yang bentuknya kok mirip kayak blender ya? Dan kenapa prosesnya adanya di bagian bawah? Ya kan? Kenapa tidak difundus di bodinya? Ya, kok kayak blender? Kita ngomongin blender konvensional, jangan blender yang soalnya perkembangan teknologi sudah makin maju. Nanti blendernya motornya bukan di bawah tapi di atas. Ya kan? Beauty blender. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat kayak begini, kita jadi tahu struktur lambung kita itu sudah memberi pesan. Makananmu cocoknya apa? Itu satu. Yang kedua, enzim yang masuk ke lambung itu apa? Ya, enzim yang masuk ke lambung itu apa? Jadi berarti lambung itu tempat untuk memproses apa? Gitu. Ya, oke. Next, ini menjawab pertanyaannya tuh. Tadi kan yang mempengaruhi GERD adalah hiperglikemia. Hiperglikemia itu ini.
kadar gula darah tinggi. Kok bisa kadar gula darah tinggi? Dari mana? Dari mana? Itu autointimidasi enggak? Jawabnya. Ini sekarang dia nggak ada, jadi kau jawabnya yang jujur. Jujur kacang hijau. Ya kan? Jadi ini tadi yang menyebabkan menyumbang masalah geger, ya kan? Jadi kalau bisa makanan yang menyumbang atau mengarah kepada hiperglikemia, janganlah, ya kan? Nah, ini mungkin sudah pernah saya share ya. Hiperglikemia itu kalau apakah orang yang diabetes pasti lambungnya akan seperti itu? Apakah? Tapi saya dengar juga ada orang yang diabetes dan baru aja lambungnya cuma dia diabetes saja gitu loh. Bisa, pasti ada masalah ke situ. Cuman belum muncul gejalanya. Karena kan kita nggak bisa. Jadi kita tahu fisiologinya seperti itu, tetapi belum tentu tubuh memunculkan tanda itu sesuai dengan urutan kayak gitu. Ya, bisa saja toleransi dia di lambungnya dia terhadap itu pasti tinggi, bisa begitu. Dan tetapi fisiologinya itu nggak akan lari. Ya, itu tinggal tunggu waktu kapan dia begitu. Nah, mungkin mau ditanya sama siapa yang di diabetes, guru diabetes? No. Tuh, rata-rata yang DM pada GERD enggak? Nah, semua. Pertanyaan Jordi adalah, kok ada temennya dia yang sudah DM tapi tidak punya masalah sama lambung? Tahu kali. Lu nggak cerita Nah, mungkin orangnya masalahnya bukan seperti GERD. Masalahnya satu, tidak bisa berpuasa. Yes. Rasanya harus makan dan makan. Sehingga gejalanya ditutup. Iya. Gejalanya ditutup. Coba kalau dia puasa, akan mah. Iya. Itu Bukan pahlu. Iya, Mak. Nah, itu nanti kita ada bahasan sendiri. Apa sih bedanya orang yang ketosis sama orang yang karbosit? Orang ketosis itu, kalau Mas Tio ngomong, itu orang yang ketosis itu utilize sistem stress. Sedangkan karbosit itu pakai sistem storing. Itu gimana kalau Mas Tio cuma ngomong satu kalimat? Tapi gimana kita ngertiinnya? Itu nanti ada bahasan sendiri. Aku slide-nya belum final. Barang kuda. Ini kalau yang kemarin udah ikut tentang buah dan sayur perlu atau enggak, ini mungkin pengulangan sebentar, ya kan? Jadi untuk kalau kita kan tadi akar masalahnya udah tahu, jangan hiperglikemi, artinya hindari makanan yang menunjang atau mengarah ke menjadi hiperglikemi, stresnya menjadi diabetes, ya. Terus latihan ototnya latihan kan kontraksi dan artinya makan yang mana? Protein, ya, protein ya. Ya, hewani. Ya. Terus bagaimana dengan serat? Ya kan? Pertanyaannya bagaimana dengan serat? Prebiotiknya gimana? Vitamin mineralnya gimana? Berarti itu protein nabati ikut ya? Protein Nabati. ya. Yang 4 sampai 6 jam itu boleh nabati. Kan itu kan Boleh. protein, kan? Boleh. Kan Tapi protein. masalahnya protein dari nabati, embel-embelnya karbonnya juga tinggi. Iya. Ya itu. Jadi kita ini timbang sendiri. Mau kejar protein dari nabati, sok silakan. Ya kan? Tapi yang si hiperglikeminya itu ya kepajuan. Iya, ya kan? Karena karbonnya juga masih tinggi, ya kan? Nah, kalau masih mengasuh karbohidrat maka masih butuh serat. Kenapa? Karena kita butuh serat itu untuk melindungi si karbohidrat itu supaya tidak semuanya bisa diolah menjadi, tidak semuanya bisa dicerna menjadi glukosa. Karena kan kita tadi gimana caranya jangan hiperglikemi. Jangan aku nggak hiperglikemi kok sekarang kalau aja tidak. Jangan menabung, jangan melangkah
Jadi kalau masih mengasup karbohidrat butuh serat untuk melindungi itu, ya. Makanya mesti hitung net karbohidratnya berapa. Kalau saya nggak menyarankan menghitung net karbohidrat. Kenapa kalau gitu masih ditulis? Ini kan soalnya buat yang karbohidrat. arahannya Mas Tio plus ini karbohidrat punya. Jadi memang harus hitung kan karbohidratnya. Ya. Nah kalau mengenai vitamin dan mineral, kita bisa kok dapat sumber vitamin mineral dari hewani dan malahan lebih tinggi. Kalau kita lihat ya, antara apel, wortel, daging merah dengan hati sapi. Kalau ngomongin vitamin mineral, itu lebih tinggi daripada wortel dan apel. Padahal yang dipromosikan di luar sana dengan gencar adalah makanan harus dari vitamin mineral harus dari makanan yang berwarna-warni. Ya kan, yang merah, ungu lah, ya. Dicek dulu. Nanti dimasak pakai cumi jadi hitam. Jadi dia punya warna. Oke, baik. Kalau enzim gimana? Kalau kita lihat enzim itu kan sebenarnya untuk membantu dia sebagai katalis. Katalis untuk apa? Untuk membantu memecah ikatan molekul. Itu sebenarnya tujuannya. Dan kalau kita lihat fungsinya enzim itu yang begitu hanya untuk memecah itu, tapi orang mempromosikan harus makan ini karena itu akan menyumbangkan enzim bagus untuk pencernaan. Ya, bagus untuk pencernaan. Padahal kalau kata Wikipedia, enzim itu sebenarnya cuma protein. Ingat ya, tubuh kita tahu nggak? Oh, ini ada enzim dari jahe. Harus hati-hati nih. Handle with care. Karena ini enzim untuk membantu pencernaan. Harus dikasih label VIP supaya dia segera bisa dipakai. Tidak ya? Dia strukturnya menurut Wikipedia yang ngomong bukan saya. Ya. Itu cuma protein. Dan kalau protein begitu masuk ke dalam sistem pencernaan pencernaan kita kenal nggak itu enzim atau bukan? Enggak. Dia cuma tahu bahwa itu protein. Titik. Jadi kalau dia tahu itu protein sampai diganggu dia apain? Dipecah. Dihancurkan sampai ke molekul terkecilnya. Berupa enzim enggak? Enggak. Udah berupa amino acid, asam amino. Sudah tidak berupa enzim, sudah berupa asam amino. Terus nggak bisa dipakai untuk enzim, bisa, tapi disusun oleh tubuh sendiri. Jadi bongkarannya tadi asam amino, lalu asam amino diambil oleh tubuh kita, disusun lagi jadi enzim yang sesuai dengan genetiknya kita. Bukan enzim yang sesuai dengan genetiknya avokat, bukan. Atau enzim yang sesuai dengan genetiknya pepaya, enggak. Ya. Jadi kalau gitu, kalau kita ambil enzim dari makanan, kira-kira bukan saya yang ngomong. Oke. Nah, kadang-kadang ini yang emosionalnya yang susah, ya. Emosionalnya yang susah. Fisiologinya udah bilang ini, tapi tetap, ya kan? Menipu diri sendiri secara emosional. Oke. Ini selesai. Ingat, lambung kita itu seperti orang yang ditutup matanya. Tadi kata Pak Tomo bukan cuma ditutup matanya, tapi ditutup hidungnya juga. Jadi nggak bisa cium bau. Ya, jadi apapun yang masuk cuma dikenali makronya apa? Karbohidrat, protein, atau lemak. Ya, itu aja. Jadi itu yang menjadi dasar nanti kita yang terbaik buat kita, yang cocok buat kita, yang sesuai dengan masalah kita itu kira-kira apa? Nah, oke, sekian sharing dan diskusinya. Kalau ada pertanyaan, kita boleh break dulu untuk makan karena ini mulutnya udah kayak makanya ditutup paku. Terima kasih. Terima kasih.